Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace. Kali ini judul berita mission kita adalah membaptis pengganggu. Elina yang berusia 7 tahun tiba di rumah dari sekolah sambil menangis di Kolombia. Sambil mengulurkan tangannya, dia menunjukkan kepada ibu bahwa telapak tangannya menjadi hitam dan bintik-bintik merah. Di sekolah, seorang anak laki-laki berumur 9 tahun telah mengambil pensil tajam dan menusuk tangannya. Guru menolak untuk campur tangan, menyuruh Elina untuk melawan. "Saya tidak ingin pergi ke sekolah lagi," teriak Elina. Ibu dan ayah meminta guru untuk menghentikan anak laki-laki itu menindas Elina, atau mereka akan melapor ke polisi. Anak laki-laki itu tidak mengganggunya lagi. Namun di lain hari, dua gadis yang merupakan teman bocah berusia 9 tahun itu menendang perut Elina. Ayah dan ibu berbicara dengan guru lagi. "Elina harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri," kata guru. Sekarang Elina benar-benar tidak ingin pergi ke sekolah. Suatu hari, guru menyuruh masing-masing anak membawa mainan untuk kegiatan sekolah. Elina membawa boneka bayinya. Dua gadis lainnya, yang juga merupakan teman dari anak laki-laki berusia 9 tahun ini, merebut boneka itu dan memukul kepalanya dengan keras. Ibu memutuskan untuk mengirim Elina ke sekolah lain. Gadis itu bersekolah di sekolah umum di kota Janeiro. Sayangnya, intimidasi dimulai lagi. Sekelompok anak laki-laki berusia 10 tahun melihat bahwa Elina pintar dan mulai mengolok-oloknya. Kepala sekolah mendengar dan memarahi mereka. "Kenapa kamu menertawakan Elina?" Dia bertanya pada anak laki-laki itu. "Dia tidak melakukan kesalahan apapun." "Dia tahu segalanya," kata salah satu anak laki-laki, seolah itu hal yang buruk. Elina berhenti bermain dengan anak-anak lainnya. Dia lebih suka menyendiri. Tetapi dia punya satu teman, seorang gadis bernama Saila. Ibu punya ide. "Mari kita bentuk kelompok kecil untuk anak-anak," katanya pada Elina. "Anak-anak dapat datang ke rumah kita dan mendengarkan Anda menceritakan kisah-kisah Alkitab." Elina menyukai cerita-cerita Alkitab, dan dia mengundang satu temannya, Saila, untuk datang pada Jumat pukul 5 sore. Tanpa memberitahu Elina, Saila mengundang anak laki-laki jahat itu untuk datang ke pertemuan itu juga. Pada hari Jumat pertama, 12 anak datang untuk mendengarkan Elina menceritakan kisah Daud dan Goliat. Setelah itu, ibu memberi makan anak-anak pai empada dan sari kurma merah. Semua anak menikmati pertemuan itu dan ingin datang lagi. Hari Jumat berikutnya, 12 anak yang sama kembali dan membawa 4 orang temannya. Tak lama kemudian, 30 anak datang ke rumah Elina setiap hari Jumat untuk mendengarkan cerita Alkitab. Dalam 3 bulan, 10 anak memberikan hati mereka kepada Yesus dan dibaptis. 4 dari mereka yang dibaptis adalah anak laki-laki yang menertawakan Elina karena pintar. Mereka tidak lagi jahat padanya. Mereka telah menjadi temannya. Ibu dari salah satu anak juga dibaptis. Saat ini, Elina berusia 10 tahun, dan setiap Jumat malam, dia menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada sekelompok kecil anak-anak di rumahnya di Kolombia. Dia tidak lagi khawatir tentang intimidasi. Sebaliknya, dia berencana untuk menghabiskan seluruh waktunya mencari cara untuk membagikan kasihnya kepada Yesus. "Saya bermimpi membawa orang kepada Yesus," katanya. "Ini bukan untuk kemuliaan saya sendiri, tetapi untuk kemuliaannya." Elina adalah seorang misionaris sejati yang menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak lain di rumahnya setiap Jumat malam. Elina adalah seorang misionaris sejati yang menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak lain di rumahnya setiap Jumat malam. Persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris di Universitas Advent Columbia di tanah air Elina, Kolombia.
Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati untuk membantu siswa berlatih menjadi misionaris.